contoh Amel yang kemarin kita dapati di Kecamatan Silo itu, dia anak penjaga kebun, penghasilannya satu hari tidak lebih dari 50.000, punya anak 2. Kita bayangkan untuk bayar UKT saja pasti nggak punya kemampuan. Salah satu tantangan yang harus saya hadapi dalam menerima KIPK ini yaitu saya harus mempertahankan nilai IPK saya minimal 3,2. Dan memang pendidikan itu bagi saya sangat penting karena tolak ukur mencari sebuah pekerjaan tanpa ada dasar pendidikan yang baik, saya rasa nonsens untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak. Kenapa yang berprestasi lebih kita prioritaskan? Apalagi kemudian kemampuan ekonominya itu untuk contoh baik. Dan saya yakin orang-orang inilah nanti akan jadi sesuatu dia akan. Kalau orang ini jadi, efeknya akan lebih banyak. Dia akan mengikuti lebih banyak orang. Kalau dia jadi pengusaha, dia akan mengentaskan lebih dari 10 orang untuk ikut beserta dia. Khusus untuk PIB, bagaimana sekarang kuota daerah itu harus disesuaikan dengan seluruh jumlah siswa yang ada. Karena kalau SD, SMP, SMA, SMK ini kalau amanat dan konsensus nasional kita ini adalah wajib belajar. 12 tahun itu wajib belajar. Karena itu negara dengan nggak boleh beralasan tidak punya anggaran. Harus dipenuhi semuanya. Jadi kalau memang ada menyatakan sekolah gratis, sesungguhnya yang 12 tahun ini memang harus betul-betul digratiskan kepada siapa. Nah tentu tadi harus jangan sampai kepada siapapun, tapi ada wilayah-wilayah yang tadi saya bilang dia terpencil segala macam, sarana prasarana tidak terpenuhi, sebarannya tidak terpenuhi, jangan sampai. Jadi pendidikan untuk semua tanpa batasan apapun, PIP itu adalah alat yang paling efektif. Kalau dari sisi penyelenggaraan atau kemudian secara sisi teknis sendiri di konteks para penerima PIP atau KIP sendiri ada kendala nggak Bang yang secara umum sebenarnya makin kemari makin lebih mudah sebenarnya. Dulu kan ada persyaratan harus dapat surat dari kepala sekolah, terus ditembuskan ke dinas gitu. Kemudian ketika ke bank minta surat A, B, C, D. Nah sekarang dengan campuran yang reguler, dengan aspirasi itu, pihak bank sudah enggak lagi meminta surat tentang apakah siswa itu masih aktif atau tidak di sekolah. Karena dasarnya adalah dapodik kan. Selama siswa itu ada di dapodik, maka itu kemudian menjadi dokumen atau data utama yang valid, yang kemudian itu tidak perlu divalidkan lagi oleh pihak bank ke pihak sekolah. Walaupun masih ada sedikit pihak perbankan yang kemudian masih meminta itu. Saya tidak perlu sebut lembaga keuangannya kan gitu kan. Nah, cuma masih banyak temuan-temuan. Tapi untungnya kita ada hotline. Jadi ketika ada problem di satu lembaga keuangan tertentu misalnya, kita langsung telepon ke Jakarta atau ke regional di Surabaya, dalam waktu singkat kemudian clear. Ya mungkin karena ada aturan yang mungkin agak rigid di perbankan, sehingga takut kemudian melanggar aturan. Tapi secara umum masyarakat kita ini sekarang menjadi lebih mudah untuk mengakses program dan mencairkan. Misalnya kami yang diaspirasi oleh kementerian, kami diberi akun sendiri. Bisa ngetik sendiri di mana pun sambil ngopi gitu. Tapi ngopi juga sekarang. Jangan sampai siap. Ngopi. Sambil ngopi gini, ada data, nama siswa, nomor induk sekolah,
Sudah, kita input. Nanti kalau dia udah dapat, ada tandanya situ. Iya. Jadi dimanapun sambil jalan, kunjungan saya gitu ketemu warga, kita nginput langsung lewat HP, langsung terinput. Kalau dulu kan tidak. Dulu ke sekolah dulu, ada surat dari RT, RW, dari kepala desa. Sekarang itu yang saya apresiasi betul dari pemerintah dalam ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang makin kemari makin mempermudah program ini sehingga aksesnya makin tinggi. Dan seperti tadi saya tegaskan, kalau pemerintah mau mengklaim sebaran pendidikan untuk semua itu, PIP menurut saya program yang paling strategis. Setelah kami dan Bang Pur mengunjungi penerima KIP kuliah, kini kami berkunjung ke salah satu penerima PIP yang ada di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Kami dan Bang Pur pun disambut oleh Pak Didik Hartono yang merupakan Ketua RT setempat untuk menemani kami bertemu dengan orang tua dari siswa penerima PIP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Bapak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Siti Rohma, Pak. Siti Rohma, panggilannya? Rohma, Pak. Rohma. Monggo Minara, Pak. Kalau kemarin Ibu yang dapat putra nomor berapa, Bu? Nomor 2, Sekolah di SD. Ya, di SD, Pak. kelas berapa, Bu? Kelas 6. Kelas 6 yang dapat. Iya, kelas 6. Nah, itu gimana waktu itu Ibu bisa dapat PIP itu? Ceritanya gimana? Saya dapat dari PIP itu dari diajukan, terus habis itu ya dicairkan. Dulu yang nemuin Ibu siapa namanya? Namanya Siapa? Nggak tahu. enggak tahu, Pak. Enggak jelas. Enggak pernah ngerti orangnya, enggak pernah. Hanya dimintai kakak sama KTP saja. Baru pertama kali. Iya. Sekarang ini. Iya. Nah, ternyata orangnya saya. Oh, jenengan. Iya. Saya datang hari ini dari anggota DPR Komisi 10. Ini mitra kerja saya ini. Ini yang nganggarin ini. Ini dari Kementerian Pendidikan. Yang menterinya Pak Nadiem itu. Saya bantu menyalurkan. Kenapa saya harus bantu menyalurkan? Ternyata dari cara yang lama tidak bisa rata. Iya. Dengan saya membantu menyalurkan, masuk langsung ke RT, ke RW, ke lingkungan. Akhirnya termasuk Ibu bisa dapat. Iya, Pak. Kita berharap tidak hanya Ibu, nanti sekelilingnya Ibu yang belum dapat, dengan model aspirasi ini kita bisa memastikan lebih banyak lagi orang yang bisa. Iya. Nah, memang salah satu kewajiban kami di Komisi 10 yang karena mau ada program PIP itu, maka kami kemudian kewajiban untuk menyalurkan. Mudah-mudahan ini nanti kalau ketika sudah cair itu bisa membantu. Iya. Setidak-tidaknya mengurangi beban. Nah, pertanyaannya kemarin waktu mengajukan mudah atau mudah? Mudah, Pak. Ibu hanya diminta apa? Selembaran dari formulirnya. Ya, kakak dan KTP-nya saja. Itu saja. Sudah, Pak. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Nunggu pengumuman sampai diterima. Langsung, Pak. Langsung dapat dari banknya, langsung dikasih uang. Dalam waktu berapa lama itu? Dari pengajuan sampai dapat itu? Nggak sampai 5 menit sudah selesai. Nggak sampai 5 menit. Ya. Ya, alhamdulillah bermanfaat sekali buat anak saya, Pak. Oke, jadi ya mudah-mudahan kabar kemudahan ini minta tolong diceritakan ke tetangga-tetangga jenengan. Ya. Ayo, anaknya yang belum dapat PIP, lanjutkan. Saya contohnya kan. Iya. Nah, jadi Ibu harus memberikan kabar baik ini ke masyarakat, ke tetangga-tetangga Ibu ya. Iya, Pak. Kami minta tolong agar sebanyak-banyaknya
anak-anak kita Dibantu. yang sekolah di SD, SMP, SMA atau SMK itu bisa mendapatkan program PIP ini ya Pak. Nggih. ya. Mudah, sangat mudah Pak. Nggak dipersulit. Dan yang lebih penting, kami sudah sepakat dengan kementerian bahwa seluruh program beasiswa PIP ini tidak ada potongan Rp1 pun. Iya. Ya, jadi nanti kalau ada yang motong, lapor ke Pak RT. Nggih. Nanti biar Pak RT yang negur. Gitu. Karena tidak ada potongan ini. Jadi ini murni hanya untuk masyarakat. Karena uang Rp450.000 itu kalau SD, tentu kalau ada potongan lagi, itu tidak akan manfaat. Nggih. Ya, minimal bisa ganti sepatu, 1 pasang. Iya Pak. Bisa Tas. beli tas, gitu kan, Buku beli buku tulis. Gitu Iya. kan. Itu kan insya Allah itu Ganti bisa seragam. bertahan untuk setahun kan. Nanti setahun lagi ajukan lagi. Oh, nggih Pak. Oke, jadi jenengan setiap tahun bisa mengajukan. Oh, nggih. Jadi nyambung terus. Tahun ini, tahun depan, insya Allah program ini nggak akan berhenti. Ya, Mas. Kalau rata-rata sebulan pendapatan dari warung berapa Bu? Kalau rame sih 20 itu bersihnya. 20.000 bersih sehari. Kalau kotornya ya enggak 75, 100, 150. Tapi warung ini alhamdulillah udah bisa ini ya Bu ya, menghidupi Iya, warga. alhamdulillah bisa Mas. Ya, saya sama pihak kementerian juga akan mempertahankan program ini tetap ada dan syukur-syukur nanti jumlah bantuannya secara nominalnya bisa ditambah. Kita akan perjuangkan karena yang SMA, SMK sudah nambah nih 2024 nanti totalnya menjadi 1.500.000. 500. Sekarang 1 juta. Nah, nanti akan 1 juta. Kita juga kepingin bagaimana kemudian yang 450.000 itu bisa 750.000, yang 250.000 yang SMP bisa 1 juta, Nggih, sehingga nilai kemanfaatannya lebih bermanfaat. setidak-tidaknya dengan ada PIP itu alat atau media untuk membantu maksimalkan anak-anak itu bisa sekolah bisa kita siapkan. Misalnya masalah sepatu, masalah bajunya, masalah tasnya, masalah buku tulisnya. Dengan 450.000 buat SD, 750.000 buat SMP dan 1 juta yang insya Allah nanti 2024 menjadi 1,5 juta untuk SMA SMK. Nah, setelah saya lihat dari satu sekolahan ke satu sekolahan dalam macam itu, mereka sangat-sangat bersyukur. Nah, artinya dengan harapan Abang ini kita tahu misalnya ya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini kan ada satu kebijakan besar yang bertujuan untuk mentransformasikan kualitas mutu pendidikan Indonesia melalui Merdeka Belajar. Nah, apa tanggapan dan kemudian refleksi dari Bang Pur di Komisi 10 terutama? Saya dalam posisi menyatakan ini program yang baik sekali. Apalagi kemudian didasarkan pada hasil asesmen nasional. Itu saya setuju di situ. Di awal saya agak kurang setuju, tapi ketika kemudian dilakukan asesmen nasional, saya menyatakan ini baik. Dimulai dari kita buat pemetaan problem, kemudian kita satu persatu kita detailin, oh ini terapi ini, yang kemudian ada katalis yang namanya sekolah penggerak dan guru penggerak. Kalau ditambah kemudian ada melalui rapor pendidikan. Nah, ini kan standarisasinya kan. Ini bagus gitu. Sebelumnya kita nggak terukur. Nah, ini sekarang ukurannya lebih konkret sebenarnya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Ini lebih konkret. Walaupun terkesan teknokratik lah. Ya. Tapi menurut saya memang ukuran itu harus teknokratik, nggak bisa ukuran lainnya gitu. Karena 1 tambah 1 2 tidak 4 kan gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya average secara umum saya setuju dan mulai setuju ketika dilakukan asesmen nasional sebagai dasar kita melakukan sesuatu yang lebih detail. Dari wacana yang dikembangkan awal, kemudian akhirnya didetailkan ketika masyarakat apa sih ini? Tidak semua satuan pendidikan paham, tidak semua daerah paham. Nah, dengan asesmen akhirnya paham kan? Oh ternyata di daerah saya ini
di sekolahan ini ada problem ini, ada ini kan begitu. Sebelumnya tidak terdeteksi. Dan basisnya itu kan data kan. Nah, basisnya data. Jadi itu sesungguhnya sesuatu yang harus dilanjutkan. Nah, cuma harus ada konsensus nasional. Nggak bisa. Harus sebelum 2024 ini. Atau sebelum harus ada kesepakatan. Jadi kita harus sepakat, oke kita lanjutkan. Merdeka Belajar kita lanjutkan. Untuk waktu berapa tahun? Kita juga harus konkret tuh. Mandatnya berapa tahun? Sampai 2000 berapa? 2029 atau 10 tahun yang akan datang. Nah, itu harus ada. Kalau tidak, nah, kita jangan mengulang sesuatu yang selalu terjadi sebelumnya. Kita sudah ada, kalau nggak salah ada 5 kurikulum ya. 5 atau 6 kurikulum dari awal kita merdeka sampai sekarang. Setiap pergantian menteri selalu ada exercise baru untuk mengganti. Padahal mungkin kita belum mencapai apa yang mau kita harapkan dari satuan kurikulum itu. Nah, menurut saya ini bagus. Kemudian investasi sudah begitu banyak. Terus kita juga bisa menyiapkan sarana-prasarana penunjangnya sudah kita siapkan, semua sudah tersedia. Orang-orangnya, sumber daya manusia sudah kita latih sedemikian rupa, melibatkan banyak pihak. Platformnya juga sudah komplit. Ya, sampai kemudian tadi kita bisa lihat misalnya di SD Karangpring 3 gitu kan. Nah, sampai tahapannya sampai dia nggak bisa meraih kan gitu. Nah, jadi itu kita clearkan, kemudian kita mandatkan, oke kita lanjutkan 10 tahun berikutnya. Siapapun menterinya, siapapun presiden. Artinya kebijakan Merdeka Belajar ini adalah kebijakan yang strategis dan sesuatu yang bisa menjawab persoalan pendidikan di Indonesia. Ya, betul. Karena tadi berbasis data tadi, kita ini kalau melangkah kita nggak tahu mau kemana, kita mau bawa apa, kita mau sampai apa dengan apa. Ya akhirnya pada angan-angan, nggak pernah sampai. Ketika misalnya saya berangan-angan mau dari Jakarta mau ke Jember, angan-angan aja. Tapi datanya nggak, Jakarta Jember itu 1000 kilometer. Kalau saya jalan kaki, saya membutuhkan, padahal saya harus rapat ini segala macam. Ada apa? Oh ada kereta, ada pesawat, ada jalan tol. Nah, fakta-fakta itu membuat kita sampai. Nah, menurut saya yang sekarang ini fondasinya udah bagus. Nah, tinggal bagaimana kita memutuskan kita mau capai dalam waktu berapa lama. Harus ada. Nggak boleh nggak ada misalnya ya sesampainya nggak boleh. Oke 10 tahun. Kalau 10 tahun bagaimana skenarionya? Skenario kita sepakati dulu kan gitu. Sehingga nanti ketika ada pemerintahan baru, perencanaannya nyambung. Bappenasnya merencanakan nyambung, Kementerian Keuangannya menganggarkan juga nyambung, terus kemudian Kementerian Teknisnya, Kemendikbudristek dan Kemenak juga nyambung kan gitu. Nah, sehingga ada keberlanjutan. Nah, intinya itu. Menurut saya pendidikan itu keberlanjutan, bukan pergantian. Pergantian itu bahaya dari nol. Dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar untuk transformasi pendidikan di Indonesia, Bang Bor mengajak kami untuk berkunjung ke SD Negeri Karangpring 3. Dalam perjalanan untuk melihat kegiatan belajar mengajar di SD Karangpring 3, Bang Bor mengajak kami untuk singgah terlebih dahulu di masjid dan berziarah di salah satu ulama karismatik dari Jember, Kiai Haji Muhammad Siddiq atau yang biasa dipanggil Mbah Siddiq. Mbah Siddiq merupakan seorang pendidik dan ulama besar dari Jember yang mengabdikan diri untuk mengajarkan kalam Allah dan mendidik masyarakat Jember melalui pondok pesantren yang beliau bangun.
Alhamdulillah Pak Unggul, hari ini kita ada kunjungan ke SD Karangpring 3 di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nah ini kepala sekolahnya Pak Agus. Dan ini kepala desa kita Pak Ahmad Sari, anak muda. Ini salah satu sekolah penerima PIP dari sekian banyak sekolah yang kita berikan program PIP dari jalur aspirasi Komisi 10 DPR RI. Ada berapa Bang di sini yang terima? Alhamdulillah dari 265 ini yang sudah ter-SK per hari ini sudah 147. Hampir setengahnya ya? Hampir setengahnya. Nanti yang setengahnya akan kita ajukan lagi di tahap kedua di bulan Juli yang akan datang. Jadi insya Allah nanti di akhir tahun kurang lebih paling lama bulan Oktober November itu sudah tahap kedua sudah bisa kita cairkan sehingga kita berharap seluruh siswa yang ada di SD Karangpring 3 ini bisa menerima program PIP dari jalur aspirasi Komisi 10. Nah kalau Pak Kepala Sekolah sendiri melihat program PIP ini seperti apa Pak bagi siswa-siswa di sini? Nah PIP di lembaga kami sangat bermanfaat sekali, utamanya bagi murid didik kami untuk membeli perlengkapan sekolah, contoh baju, buku olahraga, buku bacaan, semuanya sangat bermanfaat. Rata-rata penghasilan di wali murid kami di bawah 500. Artinya memang ini ya sangat membantu ya untuk siswa-siswa kurang mampu bisa di sekitar sini ya. Sangat bagus sekali karena wali murid di sini kurang mampu semua, Pak. Nah, kalau dari Pak Kepala Desa sendiri melihat bagaimana Pak program PIP ini bisa membantu misalnya anak-anak bisa sekolah, kemudian membantu tadi yang disampaikan Pak Kepala Sekolah kan bisa buat beli tas, baju, sepatu dan lain-lain. Gimana Pak? Saya selaku kepala desa itu sangat mendukung, khususnya untuk mendorong semua anak-anak yang masih usia dini untuk bersekolah, khususnya untuk di SD Karangpring 3. Kebetulan saya sendiri selaku kepala desa alumninya di SD Karangpring 3. Oh, di sini malahan ya? Saya alumninya di sini. Tahunnya tahun 96-97. Iya. Alumni ya. Dan alumni terhadap adik-adiknya ya. Iya. Nah, dari itu saya selaku kepala desa sangat mendukung dan mendorong untuk setiap anak usia dini, karena di sini pendidikannya ada TK, itu jenjangannya ke SD. Jadi khususnya untuk kepala sekolah, dia yang punya peran untuk yang di sekolahnya, saya juga punya peran untuk yang di luarnya sekolah. Nah, kalau dari sekolah ini Pak, SD Karangpring ini sudah menerapkan kurikulum merdeka belum Pak? Di lembaga kami sudah menerapkan kurikulum merdeka, Pak. Di level apa, Pak? Di level mandiri berubah. Sejak awal? Sejak awal. Oke, nah gimana Pak? Kalau dari yang Bapak perhatikan dengan adanya kurikulum merdeka ini, apa yang Bapak lihat dari rasakan dengan proses pembelajarannya seperti apa? Dengan kurikulum merdeka ini anak dibiasakan hidup mandiri, gotong royong, berpikir kritis, kebinekaan tunggal ika. Jadi anak-anak itu bisa mengenal proyek-proyek pembelajaran dengan memanfaatkan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, kalau ini Pak terkait misalnya seperti rapor pendidikan. Nah, kita kan sudah menentukan rapor pendidikan. Nah, di sekolah ini apa Pak evaluasi atau kemudian hasil dari rapor pendidikannya seperti apa? Rapor pendidikan di lembaga kami, utamanya literasi masih kurang Pak, karena anak-anak masih kurang membaca, kurang bisa membaca, terus kurang kebiasaan membaca buku masih kurang dan berkunjung perpustakaan kurang. Akhirnya saya dengan evaluasi rapor mutu itu, saya ingin anak-anak setiap pagi membiasakan gemar membaca, terus mengunjungi perpustakaan, bahkan kalau hari Minggu anak-anak dibiasakan untuk kalau di alun-alun ada perpustakaan keliling. Anak-anak bisa bermain dan diikuti guru untuk kebiasaan membaca perpustakaan di alun-alun. Itu di alun-alun Jember atau alun-alun sini? Di sini juga ada. Kalau di sini kan istirahat, anak-anak langsung membaca buku. Kalau Minggu itu dibiasakan kalau
ke alun-alun. Saya di alun-alun di kabupaten. Di Oh, di alun-alun kabupaten tadi itu ya, Pak Iya. ya. Nah, mungkin kalau kita mungkin bisa diizinkan melihat salah satu proses pembelajaran di sekolah ini, di kelas ini, boleh Pak? Bisa di kelas 4. Oke ya. Kita menuju ke sana ya. Baik. Ya, kita menuju ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya Purnomo, Bu. Assalamualaikum anak-anakku yang saya sayangi. Ini kelas berapa ini? Kelas 4B. Kita warga negara apa? Indonesia. Benderanya warnanya? Apa sebetulnya harapan Abang terhadap pendidikan di Jember ini sendiri nantinya? Iya, jadi sesungguhnya saya berharap pada titik tertentu nanti keinginan para pendiri negeri kita ini untuk merdeka sesungguhnya itu terjadi. Saya punya pandangan, punya kesimpulan, dan sudah pada kesimpulan kalau warga negara Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Satu, di internal kita akan sangat sulit bagi masyarakat kita untuk diadu domba. Mereka akan lebih toleran, lebih menghargai satu dengan yang lainnya, walaupun berbeda agama, berbeda suku. Ini kan kunci dulu. Karena kita berharap negara kita ini kan damai. Nah, itu hanya bisa didapat terhadap orang-orang yang punya pendidikan yang baik. Ditambah lagi kemudian karena kompetisi kita kompetisi global sudah, karena semua sudah berbasis IT, ya, tentu siapa yang mereka berpendidikan yang memadai itu nanti akan memenangkan pertarungan. Sesungguhnya investasi itu yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana nanti di masa yang akan datang semua orang sudah memiliki pendidikan yang standar internasional, tidak hanya standar regional atau nasional, tapi sudah level internasional. Tentu itu bisa lebih menjamin bahwa masyarakat kita akan bisa mandiri secara ekonomi, bisa mandiri secara politik, sehingga pilihan-pilihan yang mereka pilih dalam hidup itu akan berefek baik terhadap lingkungannya. Jadi kita terima kasih kita beberapa hari ini sudah bersama Abang dan kemudian kita keliling ke berbagai ke sekolah, terus kemudian ke para penerima KIP, PIP dan lain sebagainya. Dan tentu kita berharap kolaborasi Kemdikbud dengan kemudian Komisi 10 bisa terus berjalan dan mungkin banyak aspirasi yang bisa kita serap bersama dan tentu Abang perjuangkan nanti di Komisi 10. Ya. Tentu itu sesuatu yang harus saya laksanakan. Karena disitulah saya disumpah menjadi anggota DPR RI. Satu, melaksanakan seluruh aspirasi yang ada di masyarakat. Yang kedua, menjalankan amanah Undang-Undang Dasar. Itu bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik. Jadi mudah-mudahan antara DPR dengan pemerintah makin sejalan, makin kompak. Gitu. Nah, sehingga apapun yang kita putuskan bersama itu bisa deliver ke masyarakat dan bisa mencapai tujuan secara maksimal. Amin. Terima kasih loh Mas Unggul ya. Sama-sama. Dan saya pamit undur diri, Abang. Terima kasih segala bantuan, apresiasi dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di lain waktunya. Siap. Pendidikan adalah kunci masa depan yang sukses. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, kita memberikan kesempatan pada setiap individu untuk terus berkembang. Pendidikan membentuk karakter,
menginspirasi kreativitas, dan mendorong pemikiran kritis. Lingkungan belajar yang aman, inklusif, menyenangkan, dan menantang itu penting. Mari bersama mencapai masa depan yang cerah melalui investasi yang tepat, yakni pendidikan.